Warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ala baitil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasabi'uha, dan yang ketujuhnya tagmidu jafnihi in khafa dororon. Yang dimakruhkan dalam sholat nomor 7 adalah memejamkan mata. Kelopaknya jafnihi in khafa dororon, apabila dengan memejamkan mata itu menjadi madarat, menjadi bahaya. Mungkin karena memejamkan mata bisa jadi ngantuk. Ya, ada yang punya pengalaman sholat subuh matanya dimeremin kan ngantuk, malah nambah ngantuk beneran ya. Ntar diketawain orang-orang. Ada ya gitu ya? Soalnya saya sendiri pernah gitu, kejutek ke depan gitu kan. Nah, itu akibat memejamkan apa? Mata. Atau bahaya-bahaya lain lah. Misalnya kalau mata dipejamkan tuh ada bahaya-bahaya lain. Wa ila, tapi kalau tidak ada bahaya, fala karohata, tidak dimakruhkan. Termasuk bahaya mungkin mengganggu pikiran misalnya. Kalau matanya merem bisa menghayal kemana-mana gitu ya. Makanya di kitab lain dikatakan makruh saja memejamkan mata pada waktu sholat. Nah, kalau di sini ada pengecualian, di kitab yang lain tanpa kecuali, jangan saja memejam mata, tetap makruh aja gitu, alasan apapun. Nah, kecuali kalau memang harus dilindungi matanya harus merem gitu ya. Sawaul a'ma wal basiru, sama saja orang yang tidak bisa melihat alias buta atau orang yang bisa melihat, memejamkan mata itu sama, dimakruhkan saja. Jadi kepada orang yang buta juga hukum itu sama, memejamkan mata. Alasannya apa? Alasannya li'annal jabna yasjudu ma'ahu, karena bulu mata itu ikut sujud bersama orang yang sholat. Ikut sholat gitu. Jadi kalau dimermin seakan-akan tidak ikut apa? Sujud. Pada waktu sujud tuh jangan merem ya, dibuka matanya. Tapi hati-hati kalau karpetnya kotor mah ya. Tapi di sini makan dibersihin terus tiap hari ya. Mantap ya. Kalau karpetnya kotor kelilipan malah. Kelilipannya biji cabai lagi. Lagi sholat jadi repot tuh urusan ya. Wa qad yajibu idza kana al-urratu sufufan. Tapi terkadang menjadi wajib memejamkan mata idza kana, apabila ada apa al-urratu aurat, sufufan yang berjajar. Umpamanya kelihatan ada aurat, itu mah malah wajib memejamkan apa? Mata. Apakah aurat
Laki-laki yang lagi sholat nggak pakai celana ya, itu merem aja itu malah, nanti malah pusing lihatnya. Atau mungkin sholatnya di luar bangunan, umpamanya kalau di kampung kan bisa di sawah atau ditambahkan balong gitu ya. Ada orat lewat, jangan malah dinikmati. Orang lagi sholat malah menikmati, itu mah malah merem, itu wajib. Kenapa? Karena ada yang tidak boleh dilihat. Nah, di dalam sholat, di luar sholat kan tidak boleh ya, tidak boleh. Apalagi ini dalam apa? Sholat. Ini terkadang menjadi wajib. Wa qad yusannu, dan terkadang disunatkan. Ka'an sholla ila haitin muzawwakin, seperti orang yang sholat menghadap tembok yang banyak gambarnya, yang diukir temboknya, terus gambar itu mengganggu konsentrasi sholat. Di depan kaligrafinya cakep-cakep masjid itu ya, orang sholat malah baca kaligrafi aja. Wah, saking bagusnya apa? Kaligrafi. Atau ada gambar-gambar. Sholatnya mungkin di rumah, di rumahnya ditaruh apa? Di dinding tuh gambar-gambar, segala macam lah, yang mengganggu konsentrasi sholat. Nah, jika ada hal-hal semacam itu, di dinding ada gambar-gambar yang mengganggu, di dinding atau dindingnya diukir dengan ukiran-ukiran yang mengganggu, maka itu sunat dipejamkan apanya? Matanya. Ay munaqqasin wa muzayyanin. Munaqqasin yaitu dinding yang diukir, wa muzayyanin dan dihias, bima yusawwisul fikra, bima dengan sesuatu, yusawwisu yang mengganggu, al fikra terhadap pikiran, mengganggu terhadap kekhusyuan sholat. Dindingnya dihias, dindingnya diukir dengan sesuatu yang bisa mengganggu pikiran, dengan sesuatu yang bisa mengganggu kekhusyuan sholat. Yakhlutuhu, yaitu mencampuri kepada pikiran orang yang sedang sholat, maka itu sunat memejamkan mata. Sudah jelas ya? Ada yang makruh, ada yang haram, malah ada yang sunnah. Sudah jelas? Yang makruh model apa, yang haram seperti apa, yang sunat seperti apa. Sudah ya? Gak usah diulangi, lu cerdas-cerdas. Wasaminuha, dan yang kedelapan, ilsoku adudaihi bijanbihi fi ruku'ihi wa sujudihi, merapatkan tangan bijanbihi ke pinggir badannya, fi ruku'ihi wa sujudihi, ketika ruku dan sujud. Di tangan ini jangan rapat ke sini kalau lagi apa? Ruku dan lagi sujud. Tapi sunatnya dibuka sedikit, jangan ditempelin begini. Nah, pas ruku itu ya, pas ruku, pas sujud, tangan ini jangan ditempelin ke pinggir badan. Itu hukumnya apa? Makruh, baik ketika ruku atau ketika sujud. Jelas? Jelas ya? Nah, biar cepat maksudnya. Dari maghrib ngaji terus. Aduh, belum sempat sarapan ini, bagaimana ini? Masya Allah. Tapi ya nikmat, ngaji terus mah nikmat ya, nikmat. Nomor berapa tadi? Oh, berarti ingat tuh. Watasi'uha, yang ke-9, yang dimakruhkan itu ilsoku batnihi bipakhidaihi firruku'i wasujudi,
Yang ke-9 makruh merapatkan pahanya. Bukan pahanya. Ilsaqu batnihi bifakhidaihi, merapatkan perutnya bifakhidaihi, ke pahanya ketika ruku dan sujud. Jadi pas ruku perut ini jangan rapat ke paha. Ketika sujud pun jangan rapat ke paha. Harus direnggangkan. Walaupun itu tidak membatalkan sholat, tapi itu hukumnya makruh. Artinya kita akan terkurangi pahala apanya? Sholatnya, karena meninggalkan sunnah. Dah nggak usah dipraktekin ya. Itu bisa dipahami. Itu nomor berapa tadi? 9. Berarti sekarang berapa nih? Oh iya, nggak kelewat. Enggak ya? Selanjutnya watasi'uha, masih yang ke-9, gambarannya itu adalah iqa'ul kalbi wa huwa ilsaqu aliyataihi bil ardi wa nasbu saqaihi. Gambarannya itu duduk, ya, duduk seperti duduknya gugug hewan. Itu juga makruh, seperti duduknya hewan. Kalau nyebut gugug nggak enak ya. Wa huwa ilsaqu aliyataihi bi ardin, yaitu merapatkan pinggulnya ke bumi, ke tempat duduk. Ngertos pinggul? Pinggulnya diletakkan di tempat sholat. Bumi itu tempat sholat maksudnya. Wa nasbu saqaihi, dan menegakkan betisnya. Betisnya itu ditegakkan, sementara pahanya itu pinggulnya itu ditaruh di tempat duduk. Wa wad'u yadaihi 'alal ardi, dan meletakkan kedua tangannya ke bumi. Muncul orang Sunda mana wanitanya? Ngabagog gitu telah. Apa sih itu ya? Ngabagog. Wa hada ahadun naw'il iqa. Ini adalah ngajogo lah. Nah, ngajogo. Ngertos ngajogo? Kieu teh ngajogo teh kieu nya. Nah, kieu bitisna diberdiriin, ininya ke sini. Nah, itu juga makruh. Duduk begitu tuh makruh. Nah. Wa naul akharu huwa ayyad'a tarfa asabi'i rijlaihi wa rukbataihi 'alal ardi. Model yang lain adalah meletakkan lututnya dan jari-jarinya ke bumi. Ini model yang lain nih. Begini nih. Ini kalau tanpa alasan ya. Nah, begini tuh. Tuh. Ada yang sholat begini. Kalau sakit mah boleh aja ya. Nah, sakit boleh ya. Tapi kalau nggak sakit kira-kira bagus nggak nih begini? Nah, itu yang dimaksud ya. Seperti tadi tuh. Ini naun akhor. Boleh begitu? Boleh saja. Orang lipat kaki juga sila boleh kok. Ya kan? Hanya makruh karena ada aturan. Tetapi ya ayyadoat yang tadi torfa asobi'i, ujung jarinya ditaruh, waruk bataihi, dan lututnya, wa aliyahi ala akibaihi, dan pinggulnya ditaruh di tumitnya. Tadi itu ya. Nah, tumitnya, pinggulnya, kalau ngomong pantat kan gak enak ya, pinggul lah biar ada enak ya. Ditaruh di mana? Di tumit. Kayak tadi tuh prakteknya. Wahada sunatun pikulli julusin, bahkan ada yang mengatakan ini sunat dalam setiap duduk, ya kubuhu harokatan, setiap duduk yang diikuti gerakan. Mana duduk yang diikuti gerakan? Seperti duduk antara sujud dua, seperti duduk istirahat, itu kan duduk yang diikuti gerakan. Tetapi lima sahabiulhu anin nabi lakinil iftirasha afdalu minhu, tetapi duduk iftiraslah yang lebih utama daripada duduk yang tadi. Jadi duduk tadi itu boleh, bahkan Nabi juga pernah begitu duduk. Mulai tadi begini nih. Nah ya,
Begini boleh? Boleh. Tetapi yang paling utama iftiros. Tuh, kalau iftiros begini. Yang ini dilipat, yang ini didudukin. Namanya apa? Iftiros. Kalau yang tahiyat akhir begini apa namanya? Tawaruk. Jadi duduk dalam satu dua. Satu iftiros, dua tawaruk. Yang tadi begini boleh? Boleh. Apalagi kalau orang sakit ya. Yang tidak sakit pun Nabi pun pernah duduk seperti itu. Dah itu ya. Lakinil aksaru ashar, ini adalah iftiros yang lebih afdol, dan li'annahul aksarul ashar, dan itulah pendapat terbanyak dan paling masyhur. 10. Wa ashiruha, yang ke-10-nya adalah nakrotul ghurabi. Nakrotul ghurabi itu ketika sujud seperti burung gagak matuk. Ngertos burung gagak? Dulu mah di Ancol banyak kali gagaknya. Sekarang nggak ada. Yang banyak merpati ya. Nyebutnya juga burung dara. Nah, seperti gagak matuk gitu sujudnya. Aidarbul ardi bijabhatihi, memukulkan kepalanya ke tempat sujud, duk gitu. Nah, matuk. Indas sujudi ma'atu ma'ninati wa illa lam takfi. Jadi ketika sujud itu ini harus betul-betul diletakkan, ditunggingkan ke tempat sujud. Cuman kemarin dalam penjelasan sujud ada kesunahan menempelkan apa? Hidung ke tempat sujud. Jadi betul-betul kudu nungging. Ya, nungging gitu. Hadiah asyaroha, yang ke-11, iftirasus sabu'i fis sujudi, dimakruhkan iftirasus sabu'i seperti duduknya hewan fis sujudi pada waktu sujud. Jadi tangannya jangan begini nih, sujud nih ta. Ada yang suka begini? Sah apa tidak? Sah, tapi makruh. Kayak yang mau lari gitu ya. Harusnya begini ya. Nah, jangan begini. Nah, itu kayak guguk mau ngejar tikus. Gambarannya bi ayyadha diru'aihi 'alal ardi kama yaf'alus sabu'u, yaitu gambarannya bahwa orang yang sholat meletakkan dua sikunya ke tempat sholatnya kama yaf'alus sabu'u, seperti yang dilakukan oleh hewan. Nah tadi gitu tuh, ngedepong lah nya cek urang Bogor mah depa cek orang kulon mah depanya depa bae dia tanuk itu tuh depa ngaranna. Ya, kalau perempuan jangan kayak tadi, tapi dirempetin ininya kalau perempuan ya. Nah, perempuan. Tapi jangan kayak tadi ngedepong. Depa gitu. Wasani asyaroha, yang ke-12, al-mubalaghatu fi khafdir ra'si fir ruku'i, berlebihan dalam membungkukkan kepala ketika ruku. Makruh tuh, berlebihan membungkukkan kepala ketika ruku. Wah, umpamanya begini nih ya. Itu namanya berlebihan ya. Kan kepalanya harus rata dengan apa? Punggung. Begitu tuh. Supaya mata ke tempat sujud, kepala harus rata dengan punggung, jangan begini. Berlebihan membungkukkan kepala ketika sujud, ketika apa? Ruku, itu hukumnya makruh. Wasalisa asyaroha, dan yang ke-13, ithalatut tasyahudil awali fi ghairil ma'mumi, melamakan, memanjangkan, itu melama-lamakan tasyahud awal kecuali makmum. Dibalik dulu bahasnya. Kenapa makmum? Kan makmum mau ikut imam. Kalau imam belum bangun, walaupun dia sudah selesai bacaan, masa bangun sendiri?
Ya kan? Kalau mau ya nungguin aja sabar sampai imam selesai kan begitu. Kalau imam atau yang sholat sendirian tidak boleh melama-lamakan tasahud awal. Bihaitsu zadahu, sekiranya ia menambahkan tasahud, bacaannya umpamanya ditambahkan, walau bis sholati alal ali awid du'a, sekalipun yang ditambahkan itu sholawat kepada keluarga Nabi atau menambahkan dengan doa. Itu makruh hukumnya. Cukuplah tasawuf awal mah sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Udah bak-bak kemana-mana lah ya. Nah, membaca sholawat kepada keluarga Nabi itu di tasawuf awal hukumnya makruh. Karena itu mah ranah tasawuf akhir. Tasawuf awal mah cukup sampai sholawat kepada Kangjeng Nabi saja. Amma idalam yazidhu fala karohata. Adapun apabila lamanya tidak menambahkan sholawat kepada keluarga Nabi dan tidak menambahkan doa selain yang sudah ditentukan, tidak makruh. Umpamanya lamanya itu karena lambat aja bacaannya. At-tahiyyatul mubarakatus sholawat. Misalnya orangnya masih baru belajar bacaan. Kan kalau kita udah cepet banget ya. Karena nggak benar bacanya, jadi cepet. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatu thayyibatul lillah. Mana panjangnya, mana pendeknya, mana tasdidnya ya. Padahal dalam tasawuf itu harus tepat panjang pendeknya, harus tepat tasdidnya. Kan sudah dibahas tuh. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu sampai situ tuh bacaan tasyahud awal. Umpamanya ini mah lamanya karena memang lambat bacanya, itu mah ora opo. Karena lamanya bukan dengan menambahkan sholawat dan bukan dengan menambahkan doa. Wa rabi'a asyaraha. Udah jam 9 aja ya. Dan yang nggak tamat-tamat ini mah ya, aduh. Karena kalau kemalaman sedikit beda, udah tua mah, ya kan. Harus usia sekitar kita ini tidur harus sore. Sebab di atas jam 12 tuh bangun, nggak bisa tidur lagi. Betul. Bentar-bentar kamar mandi. Bentar-bentar kamar mandi gitu. Cuman harusnya kamar mandi itu terus wudu ya, jangan diselimut lagi. Nah, dikit lagi aja ya, dikit lagi lah. Ke-14-nya makruh al-ittiba'u walau li ghairi rajuli. Al-ittiba'u apa ittiba? Ittiba itu nah sih nangkep tuur Kak, mencurang Jakarta apa sih kita? Ya. Apa sih ini? Hah? Gambarannya gini ittiba itu. Wa huwa ayaj'ala wasta ridaihi tahta mankibihil aiman. Menjadikan selendangnya itu ya, yaj'ala tengah-tengah selendangnya itu di mankibihil aiman, di pundak yang kanan, wa torfaihi alal aisar, dan ujungnya itu sebelah kiri. Begini. Aduh, yang gini. Ya. Nah, jangan suka duduk begini nih. Begini nih, jangan duduk begini. Ini di masjid ya. Aduh, Masya Allah. Jadi kalaupun tidak bisa duduk yang lain, jangan begitu-begitu amat duduknya ya. Nah, nangkep tuh cek orang namanya. Wa khamisa asyariha. Dan yang ke berapa? 15 ya.
Tasbikul asabi, makruh menyela-nyela jari. Wa huwa idkhalu ba'diha fi ba'din, memasukkan yang satu kepada yang lain. Ini makruh begini nih. Ada yang suka begini. Ini makruh nih. Di masjid begini-begini ya. Makruh itu. Masya Allah, Rabbi Karim. Untung ngaji ya. Nah, gini nih. Idkhalu ba'diha fi ba'din, memasukkan yang lain ke yang lainnya. Nah, tasbik namanya. Amma kharijas sholatik, adapun di luar sholat. Tadi di dalam apa tuh? Sholat. Adapun di luar sholat, fa in kana fil masjidi muntadiron lis sholati, apabila orang itu ada di masjid sedang menunggu sholat, walau ghairu mustaqbil kiblati, sekalipun tidak menghadap kiblat, fahuwa makruhun aidon, itu dimakruhkan sekalipun tidak menghadap kiblat. Menghadap ke timur kemana ke, tapi dalam masjid sedang menunggu sholat atau sedang ngaji, ngajinya di masjid begini-begini ya. Itu hukumnya apa? Makruh. Wa ila fala, apabila bukan di dalam masjid, fala maka tidak makruh. Boleh di luar apa mah? Masjid mah. Yang makruh itu di dalam masjid. Qala Syekhuna Muhammad Hasabullah, inna tasbika yurisun nu'asa. Kata Syekh Muhammad Hasbullah bahwa memasukkan jari ke jari yang lain itu mewaris ngantuk. Pantesan ngantukan orangnya. Ya, mewaris ngantuk. Wasadisa asyariha, dan yang ke-16 tafarqu'ul asabi'i. Nah, ada lagi nih. Ini juga makruh hukumnya, mematah-matahkan jari-jari, pretek gitu. Itu hukumnya apa? Makruh. Waduh. Wa tafarqu'u, yang disebut tafarqu huwa masdaru tafarqa'a ala wajni tadahroja. Lafaz tafarqu itu adalah menepati wajan tadahroja, tafa'lala ya, tadahroja. Qala fil qamus, dikatakan dalam kamus, farqa'a al asabi, yaitu mengirabkan tangan, ayna qadoha wa dorobaha biha litasawwita, supaya berbunyi tangannya. Jadi mungkin begini, nah, mungkin begini, pretek-pretek ya. Yang penting menggerakkan tangan dengan tujuan agar berbunyi. Itu hukumnya makruh. Wasabi'a asriha, dan yang ke-17 dimakruhkan al-isbalu, memanjangkan kain sarung. Wa huwa irkha'ul izari 'alal ardi, yaitu memanjangkan kain sarung sampai ke tanah, ke bumi. Harusnya bagaimana? Harusnya di atas mata kaki. Kecuali pas lagi sholat melorot. Ya kan, kalau melorot mah awas, merubahnya jangan sampai membatalkan apa? Sholat. Daripada benerin sarung membatalkan sholat, mending biarin aja, timbang makruh ya. Umpamanya begini nih, sarungnya melorot sampai begini-begini, kan batal apa? Sholat ya. Mending pegang aja yang kenceng ya. Pegang. Kan Abu Bakar sendiri pernah tuh sarungnya melorot. Nah, sampai dibilangin sama Rasulullah SAW, karena Abu Bakar itu orangnya kecil, kurus. Namanya aja gede, Abu Bakar, orangnya mah kecil, makanya sarungnya pernah melorot gitu ya. Aduh, sampai diriwayatkan itu. Nah, isbal termasuk celana. Celana tuh jangan melebihi apa? Mata kaki. Makruh hukumnya.
Kita kan kadang kalau ada orang pakai celana tinggi, cingkrang katanya. Ya, cingkrang-cingkrang banget juga jangan kali ya. Sontog namanya itu mah. Nah, yang penting tidak melebihi apa? Mata kaki. Dalam hadis itu dijelaskan apa itu namanya? Ada unsur takabur. Nah, tapi insya Allah yang penting tidak ada unsur apa? Takabur. Kalau misalnya celana kepanjangan kagok ini mah ya, lah nggak apa-apa. Nanti kalau celana kepanjangan bagaimana? Ini akan dibahas di depannya nih. Jadi apa tadi tuh? Memanjangkan sarung sampai melebihi mata kaki, hukumnya itu adalah makruh. Wasamina asyariha, dan yang ke-18 yang dimakruhkan itu adalah baskun amaman wa yaminan la yasaron, meludah ke depan makruh, wa yaminan meludah ke kanan makruh, la yasaron tidak makruh meludah ke kiri. Li khabari syaikhaini, karena ada hadis guru dua, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hadis, idza kana ahadukum fi sholati fa innahu yunaji rabbahu azza wa jalla fala yabzuqanna baina yadayhi wala an yaminihi walakin an yisarihi wa hada fi ghairil masjid amma fihi fayahrumu ini tasalla bi syai'in min ajzaihi bal yabsuqu fi tarafin sawbihi min janibihil aisar wa yaluffu ba'dahu bi ba'din. Apabila kata Nabi kalian sedang melaksanakan sholat, ingat bahwa sholat itu adalah munajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan meludah ke depan dan jangan meludah ke kanan, tapi meludahlah ke belah kiri kalau tidak kuat ingin meludah. Atau ada sisa makanan nyelip nih, kalau ditelan kan jadi batal ya. Nah, harus dikeluarkan. Ini susah, mesti diludahin umpamana. Nah, jangan ke depan dan jangan ke kanan. Mesti kemana? Sebelah kiri. Itu pun kalau di dalam masjid masih ada aturannya. Wahada fi ghairil masjid, meludah ke sebelah kiri itu kalau bukan di masjid sholatnya. Bahkan meludah itu di kitab lain dijelaskan, setiap meludah kita jangan ke depan, jangan ke kanan, tapi meludah itu ke sebelah mana? Kiri. Nah, kecuali di sebelah kiri ada orang, kita meludah kemana? Kanan. Tersinggung ntar nonjok pisan, ya kan ya. Kalau tidak ada orang lain, jangan meludah ke depan, jangan meludah kemana? Kanan, jangan meludahnya harus ke kiri. Ke atas juga jangan, sebab bakal balik. Nah itu tadi kalau bukan di mana sholatnya, kalau bukan di dalam masjid. Kalau sholat di dalam masjid, amma fihi, adapun apabila sholatnya di dalam masjid, fayahrumu, maka meludahnya itu hukumnya haram. Ini tasola bisyai'in min ajzaihi, apabila ludahnya itu nempel ke salah satu juz dari masjid. Misalnya netes ke karpetnya, netes ke temboknya, hukumnya haram. Bapak meludah dari jendela, tos. Bapak di dalam masjid, tujuan meludahnya kemana? Keluar. Ludahnya itu netes, dosa itu hukumnya. Haram hukumnya. Meludah di mana? Di masjid. Sama dengan bawa kolor yang najis ke masjid. Ini kolor nih kena ompol nih, ya kan? Karena tahu mau sholat, habis cebok, habis wudhu, cangkolin di jendela masjid kolornya. Itu jendela kan masjid juga ya. Artinya meletakkan najis di dalam masjid, haram hukumnya. Jadi bagaimana kalau kita terpaksa ingin meludah di dalam masjid pas sholat? Caranya bal yabsuqu fi tarfi thawbihi, meludah saja di ujung bajunya. Kalau pakai subran berarti meludah saja di ujung surbannya. Tapi awas jangan sampai netes kemana? Ke masjid. Min janibihi, dari pinggirnya.
al-aisar yang sebelah kiri, misalnya baju yang kiri diludahin, sorban yang kiri ludahin, wa yaluffu ba'dahu bi ba'din, kemudian lipatkan itu baju yang diludahi. Tujuannya apa? Supaya tidak netes ke masjid. Jelas ya? Saking terhormatnya apa? Masjid. Makanya haram ngomongin dunia di masjid. Ini masuk ke masjid ngomongnya bisnis. Duduk nunggu khutbah, nunggu khotib naik mimbar, perusahaan gimana? Astagfirullah. Ada lagi yang nanya kondisi dagang, gimana perkembangan dagang? Malah ada yang jual beli. Jam saya beli nih di dalam masjid, haram hukumnya. Ngomongin urusan dunia jangan di dalam masjid. Ada aturannya sembarangan ya. Caci maki orang di dalam masjid lagi. Nggak boleh. Masjid itu disebutnya juga Baitullah, rumah tempat mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagian kalau nyaci-nyaci orang tuh jangankan di dalam masjid, di luar masjid juga nggak boleh ya. Nah itulah makruh-makruhnya ya. Jadi daripada mikirin kesalahan orang, daripada mikirin dosa orang, lebih baik mikirin ibadah masing-masing. Betul apa tidak? Kita menjelekkan orang, mencaci orang, mengoreksi orang. Kadang-kadang kita menganggap rendah kepada orang lain. Siapa tahu orang yang dianggap rendah oleh kita, dicaci maki oleh kita, jangan-jangan dia itu dikasihi Allah. Jangan-jangan dia yang mendapatkan ridho siapa? Allah. Hati-hati. Kalau kita membenci kepada orang yang dicintai Allah, mencaci maki kepada orang yang dicintai Allah, maka kita akan kena bahaya yang luar biasa. Karena kita tidak tahu, maka yang paling aman jangan suka merendahkan orang lain, jangan menghina orang lain, jangan mencaci orang lain, tidak usah mengorek-ngorek kesalahan orang. Lebih baik introspeksi diri, perbaiki diri sendiri. Itu aja ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.